Halo, jumpa lagi di acara Trending Case. Hari ini kita akan membahas kasus seorang anak yang terjatuh di apartemen pada tanggal 7 Februari 2020. Anak itu bernama Zevanya Karina yang saat itu berusia 6 tahun 5 bulan. Bagaimana cerita selengkapnya? Kita langsung mewawancarai ibundanya, Ibu Karen. Oke sis. Bro, Ya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, pada tanggal 7 Februari dulu 2020 ada peristiwa nih. Iya, betul. Anak sis yang masih sangat muda ya didapati kabar terjatuh dari apartemen. Yes. Nah, kemudian kasusnya sudah ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Betul. Nah, untuk peristiwanya ini sendiri gimana nih awal mulanya? Awalnya pertama kan saya di KDRT. Waktu itu mungkin banyak orang udah tahu. Oke. Proses itu adalah di tanggal 8 September. Itu saya di KDRT. Oke. Saya dalam keadaan sadar, antara sadar dan Di tidak sadar. KDRT sama siapa nih? Mantan suami saya. Oh, mantan suami. Mantan suami saya. Ya. Karena habis itu dia membawa anak saya pergi. Oke. Dia bawa anak saya pergi, lalu setelah dia bawa anak saya pergi, saya susah tuh untuk bertemu dengan anak saya. Oke. Ya, singkat cerita udah banyak kejadian yang saya alami di situ, mencoba bertemu. Pada saat saya pernah ke rumahnya juga saya sempat dianiaya lagi gitu. Dan lalu itu terakhir tuh tanggal 14 November saya bertemu anak saya dalam keadaan KDRT-nya ini September. Sudah pernah disidangkan dulu ya? Sudah putusan bersalah. Oh, sudah dinyatakan berkeputusan. bersalah. Jadi si mantan suami ini walaupun tidak dipenjara ya karena hukumannya cuma 1 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Oke. Well, nggak dipenjara ya. Walaupun itu Yang ada pasti video dinyatakan loh. bersalah ya kalau Dan itu ada video saya dianiaya. Bener-bener gitu. Itu ada yang mengambil video ART saya. Itu udah jelas ya, berarti ya sudah lah. Nama suami siapa? Mantan suami ya. Mantan suami. Arya Klaproth. Arya, oke. Nah, terus lanjut. Lalu akhirnya saya nggak bisa bertemu anak saya tanggal 14 November itu terakhir saya bertemu anak saya dalam keadaan hidup. Oke. Jadi setelah itu November, Desember, Januari, Februari tidak diberikan akses untuk menelepon pun tidak. Akhirnya saya mendengar kabar di tanggal 8 Februari jam 11 pagi. Dari bulan November sampai bulan Februari anak meninggal, nggak pernah bertemu? Nggak pernah. Oh. Tidak pernah bertemu. Oke, lalu? Terus langsung ada telepon pada tanggal 8 Februari kira-kira jam 11 siang. Telepon dari Polsek Cilandak. Oh, dari Polsek. Polsek dulu, Bro. Jadi setelah itu Polsek nelfon aku. Mereka bilang bahwa ini dengan Bu Karen, ya, ini anak ibu kecelakaan. Langsung aja ke Rumah Sakit Fatmawati. Kecelakaan anak saya gimana Pak? Datang aja langsung. Terus saya tanya, kenapa anak saya Pak? Di mana Rumah Sakit Fatmawati? Bukan Bapak itu yang bicara langsung, tapi ada orang belakangnya. Dari mantan suami atau pihak keluarganya? Nggak ada, tidak ada Bro. Mereka ternyata anak saya tuh meninggal di malam hari, tanggal 7. Tapi tanggal 8, ada gap di situ 12 jam lebih. Baru saya diberitahu kalau anak saya meninggal. Meninggalnya malam, dikasih taunya besok harinya. Sama Polsek lagi. Mereka nggak punya nyali untuk ngasih tahu saya kan. Gitu. Padahal ini kan anak saya gitu ya yang meninggal. Nah, setelah ke rumah sakit datang gimana tuh kejadian? Ke rumah sakit datang, betul-betul saya lihat di situ udah ada adik saya. Udah ada beberapa keluarga, saya udah lemas. Begitu saya masuk ke kamar jenazah, bener anak saya udah nggak ada di situ. Lalu ya udah hancur saya di situ. Udah di istilahnya kalau bisa tukeran nyawa aja deh saya yang mati gitu kan. Well, setelah itu nggak ada, cuman ada keluarganya tuh ada tantenya 2 orang, terus nggak lama ada beberapa keluarganya datang tuh sempat pagi-pagi yang ngajak siang-siang itu. Lalu nggak lama mereka pergi tuh. Setelah saya ada di situ mereka pulang aja. Pulang aja santai. Ada yang nyampaikan keprihatinan, duka. Ya, saya udah marah-marah. Kalian ikut bersalah karena kalian semua membela orang ini yang tidak cakap untuk menjaga anak. Kenapa anak itu nggak sama saya? Anak saya masih ada kalau sama saya. Dia nggak bisa jaga anak kalau dengan keadaan seperti ini fatal sekali. Dengan mantan suami ketika anak itu meninggal ada komunikasi?
Nah, dia datang pada saat itu diantar oleh jajaran kepolisian dari Polres Jakarta Selatan. Ternyata dia ditahan, bro. Pada saat itu tuh dia ditahan tuh, di sel tuh. Oke, awal Di sel. kejadian Iya, pertama. kejadian itu ditahan. Terus dianterin oleh polisi di barikade lah. Mungkin dia takut diamuk masa kali di situ ya sama keluarga saya. Jadi dia sama bapaknya sama jajaran kepolisian datang untuk tanda tangan surat untuk saya akhirnya mengambil keputusan pada saat itu tidak diotopsi anak saya. Oke. Karena saya masih kalut sekali kan. Jadi dua-duanya tanda tangan baru anak saya tuh bisa dimandikan. Kebayang nggak, bro? Dari jam 12 siang saya datang ke situ, anak saya cuman ada di kamar jenazah, tidak bisa dipetikan, tidak bisa apa-apa karena bapaknya belum tanda tangan. Oke. Akhirnya dia datang jam 7 ya, saya di situ saya teriak. Saya bilang, "Look what you did." Apa yang kamu lakukan? Kenapa anak saya? Dan gampangnya dia bilang, "It was an accident." Ini hanya kecelakaan. Hanya bilang begitu. Begitu. Dia sempat salam beberapa Kondisi orang. fisik anak saat itu gimana? Kondisinya ya, kayak anak tidur, bro. Kalau anak jatuh dari lantai 6, udah berantakan. Kalau kita orang awam ya lihat ya. Lihat aja, saya pegang dari ujung rambut sampai ujung kaki, kok nggak ada yang melenyon. Lecet. Nggak ada, di sini nggak ada. Cuman di kepala, cuman ya Tuhan, bro, cuman kecil banget kayak dua titik. Itu juga kayak orang kejedok biasa. Dan itu kecil sekali, cuman segini lah. Cuman setengah buku gini. Fisik keluar badan memar artinya nggak ada. Nggak ada. Situ aja. Nggak ada. Makanya saya agak sanksi gitu kalau setelah saya ingat lagi, setelah nggak kalut, kok anak saya bersih banget kayak anak tidur. Apakah ada bercak darah kalau orang dia kecelakaan jatuh itu kan biasanya ada darah entah. Iya, dari di telinga bagian. keluar darah. Emang telinga hitam. Oke. Terus dari hidung keluar darah gitu. Cuman memang kepalanya juga kelihatan kayaknya kepalanya sudah patah ya. Tapi nggak ada luka yang bocor signifikan seperti itu ya. Oke. But dia dalam keadaan yang utuh banget gitu, cantik. Begitu ditutupin, saya dandanin kan, saya kasih bedak gitu. Itu udah aja, udah kayak anak saya lagi tidur. Nggak lama saya lepas kapasnya, itu udah nggak keluar darah lagi. Well, ketika itu ya saya udah setengah udah mau mati aja rasanya, bro. Well, akhirnya ini kan sudah terlalu lama, bro. Hampir 3 tahun ya anak saya meninggal. Kemudian sekarang. masuk ke proses hukum. Proses Diperiksa hukum. oleh Polres Jakarta Selatan. Betul. Nah, sampai dengan saat ini gimana nih? Penanganan di Polres gimana? Kasus ini kan dari 2020. Nah, Betul. perjalanan kasus ini gimana? Perjalanan kasus ini sangat complicated dan terlalu berbelit-belit. Udah jelas di sini ada nyawa seorang anak yang namanya Zefania Karina, anak saya satu-satunya meninggal dunia. Ya. Oke. Dan prosesnya itu saya mengejar bahwa bapaknya ini lalai untuk menjaga anaknya. Diduga jatuh dari apartemen. Lantai berapa? 6. Lantai 6 terjatuh. Oke, kemudian pihak kepolisian Polres bagaimana sikapnya terakhir itu? Ini 2 tahun ya di Polres Jakarta Selatan, bro. Dan itu saya nggak pernah tahu apakah ada olah TKP, apakah ada reka ulang, apa segala macam. Saya tidak pernah melihat. Pernah menanyakan ke penyidik gimana nih hasil olah TKP-nya? Bukan hasil olah TKP, malah dia sendiri yang bilang gini. Salah satu ya dari sana, kanitnya waktu itu. Iya. Dia bilang, "Bu Karen, kita akan olah TKP." Ini saya ingat, saya nggak akan pernah lupa. Dia bilang, "Bu Karen, saya akan olah TKP. Kalau sampai besok Bu Karen datang atau ada wartawan, saya akan peti-eskan kembali kasus ini." Oh, peti-es kan? Peti-es. Ini apa maksudnya di peti-eskan? Nah, Gitu terus loh. sis lagi itu apa yang sis lakukan? Saya di situ masih ya kalut ya. Saya bilang, "Ya udah, saya tanya bagaimana gelar perkaranya, nanti kita akan kabarin. Selalu begitu. Dan saya juga agak heran sama proses otopsi ya. Karena saya kan nggak ngelihat proses, saya waktu itu ada di tempat otopsi. Ya. Tapi hasil otopsinya itu sendiri, tulang patah di sini, sendi ini, sendi itu. Well, saya nggak dapat jelas ya hasil visumnya. Pada saat itu seharusnya saya harus pakai pembanding untuk rumah sakit swasta sebetulnya. Oke. Ya seperti itu. Cuman saya nggak yakin ya bahwa benar-benar ada lepas sendi sini, lepas sendi situ. Karena Oke, saya kira kalau pegang itu semua. udah masuk bagian dalam pembuktian. Betul, pembuktian. Nah, kemudian pada posisi terakhir ini kasusnya bagaimana? Apakah masih di Polres? Apa gimana? Akhirnya kita minta pelimpahan. Karena nggak selesai-selesai nih di Polres Jakarta Selatan nih.
Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun itu nggak ada, mandek aja gitu. Kayak bener dipeti es kan kali ya. Iya. Jadi diambil oleh Polda Metro Diambil alih Jaya. oleh Polda Diambil Metro. alih. Iya. Diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Mereka minta berkasnya untuk dipindahkan dan Polda Metro Jaya bekerja dengan baik. Semua dipanggil ulang ya. Iya. Semua yang terlibat di dalam kasus yang ada di kasus itu ya dipanggil gitu. Bahkan si siapa Marsyanda itu dipanggil lagi. Oh, Marsyanda yang artis itu. Iya, dia kan yang punya apartemennya. Oh. Dia yang punya apartemen itu. Anak saya meninggal di apartemen dia gitu. Oke. Nah itu dia udah dipanggil. Kalau nggak salah mantan suami saya juga nggak tahu udah datang atau belum. Berapa Artinya kali setelah dipanggil. ditangani oleh Polda sekarang sudah baik. Baik, gitu. Cuman Terus, masalahnya. Nah, ada tapinya nih apa? Cuman masalahnya Polda itu kesulitan bro Oke. untuk karena berkas-berkas dari Polres Jakarta Selatan ini tidak lengkap. Saya mendengar Iya. dari salah satu orang di Polres Jaksel. Iya. Bahwa berkasnya itu ketika mau diambil sama Polda Metro, itu mereka bilang bahwa berkasnya hilang. Berkasnya hilang. Berkasnya hilang dengan alasan ya laptopnya rusak. Bro. Berkas apa tuh yang hilang? Berkas olah TKP, maksudnya bukti-bukti awal itu kan penting bro. Iya, Bukti awal itu betul. kan olah TKP, bener nggak kalau dibilang asumsi dari mana anak saya jatuh, anak saya buka pintu balkon, naik ke kursi, main hujan, ada nggak sidik jarinya di situ? Betul. Ada nggak sidik jarinya dia? Dan nggak tahu ya, begitu bagaimana cara mereka periksa itu gitu. Ya, memang gini. Seorang bapak, dia punya kewajiban untuk menjaga anaknya. Betul. Ketika anaknya apalagi berusia 6 tahun. Mhm. Dia tinggal di hotel, di lantai 6, dia harus bisa memastikan ketika ada balkon, si anak jangan sampai main keluar. Minimal pintunya dikunci. Betul. Itu kuncinya penjagaan. diambil. Betul. Nah, ketika pintu nggak dikunci, akhirnya si anak dapat lalu lalang keluar, main ketika jatuh. Nah, dapat diduga itu ada kelalaian seorang bapak. Iya. Konstruksi hukumnya memang seperti itu, kelalaian. Nah, terus selanjutnya gimana nih? Sikap dari Sis Karen tahu berkasnya hilang, kemudian Polda pun kayaknya berat gitu. Berat, kasihan kan? Oh namanya dari Polda Metro Jaya mereka sudah baik sekali untuk Oke. mengambil alih kasus saya Iya. gitu. Berterima kasih banyak saya sama Polda Iya. Metro Jaya, Resmob. Mereka ambil alih, mereka periksa ulang. Ya cuman dengan mereka tidak terima berkas, ya saya juga mau membantu gitu Iya. Polda Metro Jaya untuk mereka lebih mudah lagi untuk mencari. Oh saya akan lapor lagi gitu. Melaporkan. Saya akan propamkan Polres Jakarta Selatan dong. Oke. Gitu. Istilahnya jangan anggap enteng, ini nyawa anak saya. Iya, betul. Bro. Artinya di sini ada nyawa seorang anak Iya. yang harus dipertanggungjawabkan. Tentunya Sis Karen selaku ibu sangat wajar ketika harus mendapatkan keadilan. Saya akan kejar walaupun istilahnya sampai nafas saya terakhir. Kalau saya masih punya kekuatan untuk saya fight, saya akan terus fight, tidak akan berhenti saya. Banyak orang yang udah bilang, Karen, udah ikhlaskan, anakmu udah senang di surga. No, saya akan fight Masalah to the very end. kematian itu masalah takdir, tapi cara orang matinya itu. Betul. Kan gitu. Dan saya akan fight sampai setidaknya kalau anak saya udah senang, udah sama Tuhan, namanya anak belum berdosa, dia udah di surga. Tapi saya sebagai ibu yang melahirkan, membesarkan dia, saya mencintai dia lebih daripada diri saya sendiri. Yang pasti saya saya harus mendapatkan keadilan. Mau berapa lama pun, mau sampai kapanpun saya akan fight, dimanapun, bro. Oke, baik. Terima kasih. Pemirsa, tadi sudah dijelaskan oleh Sis Karen awal mula kasus sampai penanganan kasusnya. Kita di sini berharap kepada Kapolri, kepada Kapolda supaya mengatensi kasus ini, membantu seorang ibu yang dia nggak tahu nih udah berapa bulan kehilangan anak, tahu-tahu anaknya sudah meninggal. Masalah kematian adalah masalah takdir, tapi cara anak itu mati harus dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih. Kita tuntaskan acara ini dan kita akan bertemu lagi di acara Trending Cast berikutnya.